Halo semuanya, di sini kami akan membuat video tentang uji kepolaran suatu senyawa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Ikatan Kimia dari kelas PSPK 2021D yang beranggotakan Adelina Monica Borus Sebayang, Alexander Luman Gaul, Anisha Umaidah Hasibuan, Cindy Claudine Tampu Bolon, dan juga Indri Yusnita. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi larutan manakah yang termasuk polar dan tidak polar, dan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu yang pertama, alat yang kita butuhkan adalah corong yang digunakan untuk memasukkan larutan, yang kedua itu buret, dan yang ketiga itu glass beaker, dan yang terakhir itu penggaris yang akan kita gunakan untuk mengetes polar dan tidak polarnya suatu larutan. Dan bahan yang kita perlukan yaitu HCl, H2O atau air, yang ketiga itu chloroform, dan yang keempat itu CCl4. Langkah pertama yaitu pada larutan HCl. Pastikan buret tertutup lalu dituangkan larutan HCl ke dalam ion. Kemudian digosok penggaris ke rambut sekuat mungkin agar dapat menghasilkan efek magnet dalam penggaris. Lalu buka perlahan buret, dekatkan penggaris ke tetesan larutan HCl dan terlihat larutan akan bengkok ke arah penggaris. Maka larutan HCl disebut ialah polar. Langkah yang kedua yaitu pada larutan CCl4, yaitu pastikan buret tertutup lalu dituangkan larutan CCl4 ke dalam ion. Kemudian digosok penggaris ke rambut sekuat mungkin agar dapat menghasilkan efek magnet dalam penggaris. Lalu buka perlahan buret, lalu dekatkan penggaris ke tetesan larutan CCl4 dan terlihat larutan tidak belok ke arah penggaris, maka larutan CCl4 ialah non-polar. Larutan selanjutnya adalah H2O. Langkah pertama yang dilakukan adalah air dimasukkan ke dalam buret. Kemudian langkah yang kedua adalah gosokkan penggaris ke rambut dengan tujuan untuk menghasilkan efek magnet di penggarisnya. Langkah ketiga adalah buka penutup buret secara perlahan dan air akan mengalir. Langkah keempat, penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan dengan larutan H2O atau air. Kemudian hasilnya adalah H2O dibelokkan oleh penggaris. Berarti H2O adalah senyawa polar. Selanjutnya adalah larutan kloroform. Untuk metodenya dilakukan dengan cara yang sama pada larutan sebelumnya. Penggaris yang telah digosokkan ke rambut didekatkan dengan larutan kloroform. Hasilnya adalah larutan kloroform sedikit dibelokkan oleh penggaris. Hal ini berarti senyawa kloroform termasuk dalam senyawa polar. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan mengenai identifikasi senyawa polar dan non-polar yaitu senyawa polar merupakan senyawa yang apabila dikenalkan oleh gaya magnet pada penggaris, maka aliran senyawanya akan dibelokkan atau bengkok. Sedangkan untuk senyawa non-polar, apabila dikenalkan oleh gaya magnet pada penggaris, maka aliran senyawanya akan tetap lurus. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, senyawa HCl, H2O, dan chloroform merupakan senyawa polar, sedangkan CCl4 merupakan senyawa non-polar.